Salam saudara-saudara, sesama orang percaya yang menaruh iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua mengalami hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru dan rancangan-Mu bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami, dan Engkau hanya memberikan kami hal-hal yang terbaik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti, sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat hikmat dan pengertian yang sebentar lagi akan kami terima dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, salah satu gambaran yang sangat indah tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Raja Daud menggambarkan hubungan ini dengan sangat indah dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal dan dikutip oleh banyak orang. Mari kita membacanya, Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Mazmur tersebut, Raja Daud menuliskan pengertiannya terhadap Allah sebagai gembala karena Raja Daud juga pernah menjadi gembala. Raja Daud mengerti hati seorang gembala. Seorang gembala adalah penuntun jalan bagi domba-dombanya, dan gembala selalu berjalan di depan domba karena ia mengetahui tempat-tempat di mana domba-dombanya bisa makan, minum, dan beristirahat. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1-3 bahwa memiliki Tuhan sebagai gembala kita akan membuat kita tidak berkekurangan apapun karena Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Namun demikian, agar bisa dituntun, domba harus mendengarkan suara gembalanya karena suara itulah yang menuntun domba-domba ke tempat di mana gembala menghendakinya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Domba yang baik bisa mengenali suara gembalanya dan mengikuti gembalanya dengan taat. Seorang gembala adalah penjaga yang dipercaya oleh domba-domba. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, bahwa Allah melindungi kita dengan gada dan tongkatnya. Gada berbicara tentang alat untuk memukul atau mengusir para binatang buas yang berusaha memangsa domba, dan sedangkan tongkat berbicara tentang alat untuk menolong domba saat domba terperosok ke dalam lubang. Gada berbicara tentang kuasa dan otoritas, sementara tongkat berbicara tentang kasih dan belas kasihan. Apabila kita berjalan jauh dan tersesat, kita tidak perlu khawatir karena gembala kita akan datang untuk mencari kita. Jadi, Tuhan sebagai gembala kita akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat yang akan mencelakai kita.
Allah juga akan menolong kita di saat kita sedang berada dalam masalah. Tuhan akan tetap menjaga dan memenuhi semua kebutuhan kita meskipun kita sedang dikelilingi oleh musuh dan masalah. Oleh karena kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan kita karena Tuhan akan memelihara kita. Kita juga tidak perlu khawatir akan musuh-musuh kita karena Tuhan akan mengurus mereka. Sebagai domba, tugas kita adalah mengikuti gembala kita berjalan kemanapun ia mengarahkan kita. Kita mempercayai gembala kita bahwa ia akan membawa kita ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Ia akan menjagai segala jalan kita apabila kita tetap berjalan di belakangnya. Jadi, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita menguatkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan sebagai gembala kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini menjadi makanan rohani yang akan menguatkan dan menyegarkan roh dan jiwa kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini. Kami bersuka cita karena telah mengawali hari yang baru bersama-Mu. Kami serahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan setelah ini. Tuntunlah kami dalam hal-hal yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di Bijaksana Channel. Kami memohon kesembuhan bagi yang sedang sakit. Kiranya mujizat kesembuhan dan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kekuatan dan pengurapan yang baru bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka. Jagailah agar tidak ada satupun yang menyangkal iman mereka karena sulitnya keadaan yang mereka alami. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi pemilu yang sudah mulai dilangsungkan. Kami memohon Engkau memberikan keamanan di seluruh negara tempat diselenggarakannya pemilu Indonesia. Berikanlah persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terpecah belah oleh isu-isu yang berbahaya. Berikanlah kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.